Shalom adik-adik sekolah minggu, bertemu lagi dengan saya. Ayo siapa? Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita di Paskah kita saat ini tertulis dalam Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Namun seperti biasa, kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Loh, kok masih lihat-lihat Pak Pendetanya? Ayo, tutup mata dong. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami Bapa di dalam sorga. Kami mau dengar firman Tuhan, terkhusus anak-anak sekolah minggu yang Kau berkati. Tuhan, berfirmanlah Engkau sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu sudah pada buka Alkitabnya? Ya, kita sama-sama bacakan ya. Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Begini firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat Paskah. Jawablah, selamat Paskah juga Pak Pendeta, gitu dong. Selamat Paskah. Iya, Pak Pendeta percaya kalian merespon apa yang Pak Pendeta katakan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini bicara atau memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kita tahu kita sekarang merayakan apa? Ayo, rayakan apa? Gak kedengaran? Merayakan Paskah. Paskah itu adalah Yesus sudah bangkit. Bangkit dari mana? Mengalahkan kematian. Itu luar biasa sekali. Makanya indah sekali lagu sekolah minggu itu ya. Bangkit gitu ya. Yesus bangkit gitu ya. Yesus sudah bangkit. Bangkit kalahkan maut. Bangkit mengalahkan kematian. Kita semua takut mati kan? Iya, memang gitulah ya. Kita takut mati, kita tidak mau orang tua kita mati, kita tidak mau teman kita mati, karena memang kita takut mati ya. Itu memang manusia sekali gitu ya. Tapi hal yang luar biasa, Tuhanmu, Yesusmu, Yesus kita bahkan mampu mengalahkan kematian itu. Luar biasa sekali. Kalau semua orang, kalau semua manusia pada takut mati, tapi Tuhan kita, Yesus kita
mengalahkan kematian itu sendiri. Wah, Yesus the winner. Sekali lagi sama-sama, Yesus the winner. Ya, Yesus adalah pemenang. Semua kita suka menjadi pemenang. Gak ada kita mau menjadi pecundang. Tidak ada yang mau jadi yang kalah. Iya kan? Atau gak tahu, ada kita yang senang. Aku kalah loh, aku kalah loh. Ya gak ada orang seperti dia. Orang pasti bilang, aku mau jadi pemenang. Aku ingin menang. Hore, aku menang. Hore, aku menang. Gitu ya. Nah sekarang kita dihantarkan, kita diajak untuk mengimani bahwa Yesus kita, Tuhan kita, sudah bangkit dan menjadi pemenang. Apa yang bisa kita lihat dari firman Tuhan saat ini? Tidak lain adalah ketika tanda-tanda kebangkitan Yesus itu dinyatakan. Apa yang pertama sekali, tanda-tandanya dikatakan bahwa batu penutup kubur Tuhan Yesus itu sudah terguling. Tahu nggak kenapa itu tanda-tandanya? Karena tidak dimungkinkan satu orang untuk menggulingkan batu itu. Karena beratnya hampir 1 ton. Tahu berapa 1 ton? 1 ton itu 1000. Iya benar, 1000 kilo. Ya kalau adik-adik sekolah minggu 1 kilo aja sudah gitu ya. Apalagi 1000 kilo. Itu tandanya bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Sebab tidak mungkin ada orang yang bisa menggulingkannya sendiri. Lalu apa yang kedua? Tanda Yesus bangkit itu mayatnya nggak ada lagi di sana. Jadi bentuknya itu kan seperti gua. Adik-adik semua, bentuk kuburan Tuhan Yesus itu seperti gua. Tidak seperti kuburan yang kita kenal. Siapa pernah ke kuburan? Takut gitu ya. Ya, bentuknya seperti gua begitu. Lalu ditutup sama batu gitu. Nah ternyata setelah perempuan-perempuan yang dituliskan dalam firman Tuhan tadi yang kita baca tadi masuk ke dalam, gak ada mayatnya di sana. Itu hal yang kedua. Lalu apa yang ketiga? Ternyata kain kafan Tuhan Yesus itu, biasa kan kalau orang mati itu kan dibungkus dengan kain kafan kan begitu kan? Dibungkus dengan kain putih gitu kan, dibungkus gitu kan? Ternyata kain kafannya terletak dengan rapi sekali, tidak dibuka atau tidak dibongkar atau tidak berantakan. Artinya apa? Yesus keluar dari kain kafan itu dengan kuat kuasa kebangkitannya. Hal yang luar biasa sekali dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Bahkan penutup kepalanya, bagian kepala untuk kain kafan itu terletak dengan baik, seperti bantal gitu ya. Jadi memang benar-benar Tuhan Yesus itu tidak lagi mati. Tuhan Yesus mengalahkan kematian itu sendiri. Hal yang luar biasa dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Hal yang luar biasa bahkan disebutkan itu sudah dinyatakan, itu sudah dibuatkan, itu sudah dituliskan bahwa Yesus akan bangkit. Makanya dikatakan, nggak ingatkah kalian anak manusia itu, Yesus maksudnya, diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Tapi kenapa perempuan-perempuan itu tidak mengingatnya? Tahu nggak kenapa? Memang kalau orang lagi sedih, kalau orang lagi mumet kepalanya, pasti susah mengingat ya. Lihat aja kalau mama kita atau papamu lagi mumet, lagi banyak pikirannya, pasti banyak yang dia lupakan kan. Makanya kalau lagi papa bilang, aku lagi pusing bapak gitu ya, lagi mumet, jangan digangguin, nanti keluar tanduknya. Kalau mama juga lagi sibuk, lagi repot, lagi banyak pikiran, jangan didekatin, jangan digodain gitu, jangan digangguin. Kenapa? Nanti keluar tanduknya. Perempuan-perempuan itu juga dikatakan tidak mengingat kisah itu, tidak mengingat apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya Tuhan berpesan lagi buat kita bahwa Yesus mati di hari Jumat kemarin kita peringati, lalu pada hari ketiga, hari Minggu saat ini, Yesus sudah bangkit. Lalu hal yang luar biasa apa itu? Perempuan-perempuan itu nggak mau, cuma mereka aja yang tahu cerita itu. Cuma mereka aja yang
tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Dan itu maunya juga menjadi pesan buat anak-anak sekolah minggu. Tentang Tuhan Yesus itu, tentang firman Tuhan itu tidak cukup hanya buatmu saja. Bergegaslah, larilah, ceritakan siapa Tuhan Yesus itu. Ceritakan ke teman-temanmu, ya, jangan diam-diam saja. Ceritakan, sama seperti perempuan-perempuan itu langsung berlari bergegas menjumpai murid-murid Tuhan yang ke-11. Katanya di dalam firman Tuhan ini, mereka lari-lari, dia ceritain, Yesus sudah bangkit loh, Yesus sudah bangkit loh, gitu ya. Nah, itulah anak-anak yang diberkati Tuhan. Kalian juga harus berlari, harus bergegas, katakan, Yesus sudah bangkit. Dan itu menjadi kesukaan bagi Tuhan ketika kalian juga menyatakan, mengabarkan tentang Yesus yang bangkit. Kenapa? Kalau kita mengimani, kalau kita percaya Yesus mengalahkan kematian, maka kita juga akan dibangkitkan Tuhan, akan mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai ketakutan lagi. Sebab apa? Sebab kematian sendiri pun Tuhan Yesus sudah kalahkan. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menguasai kehidupan kami, terkhusus anak-anak sekolah minggu kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkan virus corona ini. Amin.